Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syiful Anam, NIM 205222101 dari kelas TPIGC. Di sini saya akan mempresentasikan topik yang berjudul Variability in Learner Language. Oke, langsung saja. Jadi pada bab ini itu ada 3 pendekatan. Yang pertama adalah Chomsky Tradition, kemudian yang kedua ada sosiolinguistik, dan yang ketiga adalah psikolinguistik. Sebelum membahas 3 bab tersebut, di sini Lyons pada tahun 1972 pernah mengusulkan 3 cara di mana kalimat abstrak dapat diturunkan dari ucapan sebenarnya. Yang pertama adalah regulasi, kemudian standarisasi, dan yang ketiga adalah dekontekstualisasi. Regulasi adalah penghapusan variasi yang berkaitan dengan ketidakfasihan bicara yang terjadi dalam penggunaan bahasa alami. Kemudian yang standarisasi adalah penghapusan variasi yang terdapat pada berbagai dialek suatu bahasa. Dan yang ketiga, dekontekstualisasi, yaitu penghapusan variasi yang terkait dengan penggunaan bahasa dalam situasi sosial yang berbeda. Nah, kita masuk ke pendekatan yang pertama, adalah Chomsky Tradition atau tradisi Chomsky. Jadi tradisi Chomsky itu mengadopsi apa yang disebut Tarone sebagai model kompetensi homogen. Dalam pendekatan ini, variasi dilihat sebagai ciri kinerja dan bukan sebagai sistem pengetahuan yang mendasari pelajar. Nah, di tradisi Chomsky ini itu juga bisa disebut dengan linguistik. Kemudian di pendekatan yang kedua ada sosiolinguistik. Tujuannya adalah mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan konteks sosial. Dalam pendekatan ini, masalah variabilitas diselesaikan dengan menunjukkan bahwa variabilitas itu berpola, dengan kata lain bahwa penggunaan bahasa bersifat variabel dan sistematis. Nah, bentuk-bentuk variabel yang menunjukkan perbedaan ini disebut indikator. Dan yang ketiga ada pendekatan psikolinguistik. Di pendekatan ini berupaya memperhitungkan variasi yang dihasilkan dari faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan pelajar untuk memproses pengetahuan bahasa kedua dalam kondisi penggunaan yang berbeda. Nah, di slide kali ini terdapat gambar bahwa ada beberapa perspektif teoretikal pada pendekatan sosiolinguistik. Yang pertama ada the Labovian paradigm, kemudian the dynamic paradigm, dan the social psychological perspective of accommodation theory. Paradigma Labovian mempunyai pengaruh terbesar dalam studi variabilitas dalam penelitian SLA. 2 konstruksi yang sangat penting adalah gaya bahasa dan aturan variabel. Labov juga membedakan faktor sosial yang bertanggung jawab atas variasi antar penutur dan faktor gaya yang bertanggung jawab atas variasi intra penutur. Nah, faktor sosial seperti kelas sosial, usia, dan jenis kelamin dapat menjelaskan perbedaan di antara pembicara. Jadi pada paradigma Labovian itu, si Labov itu pernah meneliti orang-orang di Amerika. Si Labov meneliti bahwa dari segi cara bicaranya, cara berjalan, dia meneliti di sebuah kota di Amerika yaitu New York untuk membuktikan bahwa setiap orang itu memiliki gaya bahasa yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah paradigma dinamis. Nah, paradigma dinamis ini digunakan untuk memperhitungkan variasi pembelajar dalam melibatkan bentuk, fungsi, sistem yang menjadi ciri perkembangan antar bahasa. Paradigma dinamis mengasumsikan bahwa suatu ragam bahasa bersifat sistematik, tetapi juga dinamis, dan variasi adalah cikal bakal perubahan. Nah, contoh dalam paradigma dinamis adalah penggunaan bahasa slang di masyarakat. Dan yang terakhir adalah social psychological model. Social psychological model ini berupaya menghubungkan sikap berbahasa penutur dengan penggunaan bahasa sebenarnya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.